Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sagita Putriani, NIM 220210, kelas RA1 Manajemen semester 5, Universitas Primagraha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Mai Andara, SPD MM. Materinya yaitu tentang teori investasi asing dan kerjasama dalam bisnis internasional. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu investasi asing. Investasi asing atau Foreign Direct Investment atau FDI merupakan sebuah investasi yang datang dari luar negeri atau bisa dikatakan sebagai penanaman modal asing. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang investor dari suatu negara yang kemudian menaruh minat untuk memberikan modalnya untuk mengembangkan sebuah bisnis di negara lain. Investasi asing lintas negara ini umumnya merupakan penanaman modal dengan jangka waktu yang panjang yang diberikan oleh investor dari luar negeri ke sebuah perusahaan di dalam negeri. Sehingga Foreign Direct Investment atau investasi asing ini melibatkan 2 hingga banyak negara sekaligus. Untuk melakukan penanaman modal asing atau PMA di Indonesia, kita perlu mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, mengajukan proposal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang kedua, mendaftarkan nama perusahaan. Yang ketiga, menyusun akta pendirian. Yang keempat, menyetor modal. Dan yang terakhir, mengurus izin usaha. Selain itu, kita juga perlu memenuhi beberapa syarat seperti mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT, memiliki setidaknya 2 pemegang saham, memilih bidang usaha yang tercantum dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI, memiliki nilai investasi minimum 10 miliar di luar harga tanah dan bangunan, menyetor modal minimum 2,5 miliar ke bank di Indonesia, mematuhi ketentuan mengenai kepemilikan saham asing, mendapatkan izin prinsip dari BKPM, menyerahkan laporan kegiatan penanaman modal ke BKPM secara berkala. Selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau PMA di Indonesia adalah produk domestik bruto atau PDRB, inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah penduduk, stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur dasar, upah buruh, dekat dengan sumber bahan mentah, luas pasar yang baru. Kesimpulan dari investasi asing ini, hubungan antara variabel ekonomi dan non-ekonomi ini akan lebih baik jika komponen bangsa untuk bersama-sama mengejar ketertinggalan dari negara lain. Persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara di dunia untuk menarik FDI mendorong setiap negara termasuk Indonesia untuk lebih meningkatkan iklim investasi melalui policy framework yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan investor. Selanjutnya yaitu definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara-negara lain untuk melakukan transaksi jual beli ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional. Adapun hakikat bisnis internasional pada dasarnya adalah pemasaran dan perdagangan internasional yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Berikut adalah penjelasan tentang pemasaran internasional dan konsep dasar bisnis internasional. Kerjasama internasional memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menemukan peluang bisnis baru, dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan bisa mendapatkan akses ke teknologi baru, bahan baku yang lebih murah, atau tenaga kerja yang lebih ahli.
Jenis-jenis kerjasama dalam bisnis internasional yaitu ada ekspor dan impor. Ekspor itu kegiatan menjual atau mengirimkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor minyak sawit ke Cina. Sedangkan impor kegiatan membeli atau menerima barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya yaitu Indonesia mengimpor mesin tekstil dari Jepang. Yang kedua itu joint venture atau usaha patungan. Usaha patungan itu juga adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan. Yang ketiga itu franchising atau waralaba. Waralaba itu sistem bisnis di mana sebuah perusahaan memberikan kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, produk, dan sistem yang sama. Dan yang terakhir itu ada aliansi strategis. Aliansi strategis ini adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang sama dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Ada pula memahami perbedaan budaya. Budaya di setiap negara berbeda, jadi memahami cara berkomunikasi dan berbisnis dan sesuai di negara lain sangat penting. Mengelola resiko bisnis internasional, yaitu ada 3, resiko politik. Kebijakan pemerintah atau kondisi politik di negara tersebut bisa mempengaruhi bisnis. Ada juga resiko ekonomi. Perubahan nilai mata uang atau ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak buruk pada bisnis. Dan yang terakhir itu ada resiko hukum. Setiap negara punya aturan hukum yang berbeda seperti aturan pajak dan ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu kepentingan kerjasama Indonesia dan dampak larangan ekspor dalam bisnis internasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mendapatkan investasi, akan akses teknologi, serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Ada juga perjanjian perdagangan internasional. Di dalam perjanjian perdagangan internasional ini antara Indonesia dan Uni Eropa terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yang mengatur tentang praktik-praktik perdagangan bebas antar negara anggota. Salah satu isu utama yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah, terutama nikel. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.